China mengusir kepala koresponden New York Times di Tiongkok dengan alasan yang dianggap absurd. 3 bulan sebelumnya, Presiden Taiwan hadir di acara New York Times di New York. Selama diskusi, moderator menyebut Taiwan sebagai sebuah negara. Ini adalah moderator yang sama sekali berbeda, tetapi Tiongkok membalas dengan menargetkan kepala koresponden New York Times di Tiongkok, Vivian Wang. Wang tidak terlibat dalam penyelenggaraan acara itu, tidak membuat komentar, dan bahkan tidak di atas panggung. Namun, Beijing tetap menolak memperbarui kredensialnya dan memaksanya pergi. Dan tebak apa? Dia bukan yang pertama. Ratusan koresponden asing telah diusir dari Tiongkok selama bertahun-tahun. Selain itu, para jurnalis asing di Tiongkok telah diikuti oleh agen keamanan, dihalangi saat wawancara, ditolak saat meliput, ditolak perpanjangan visanya, dan diusir karena memberitakan hal-hal yang mempermalukan PKT. Peliputan hanya diizinkan di Tiongkok sampai hal itu menjadi tidak nyaman bagi pemerintah komunis. Pada tahun 2019, reporter Wall Street Journal Cheng Hang Wang membantu melaporkan tuduhan yang melibatkan keluarga besar Xi Jinping dan penyelidikan pencucian uang di Australia. Menurut laporan, pejabat Tiongkok menghubungi surat kabar itu sebelum terbit dan memperingatkan soal konsekuensi jika berita dipublikasikan. Tebak apa yang terjadi? Tetap saja, jurnal itu menerbitkan laporan tersebut. Beberapa minggu setelahnya, kredensial pers Wang dicabut dan ia diusir dari negara itu. Lalu pada tahun 2020, Wall Street Journal menerbitkan sebuah artikel opini berjudul "Tiongkok adalah orang sakit Asia yang sebenarnya". Artikel tersebut ditulis oleh seorang akademisi luar. Orang ini bukan pegawai perusahaan itu, hanya menulis artikel opini. Namun, Tiongkok justru mengusir 3 reporter Wall Street Journal yang tak terkait penulisan artikel itu, bukan menargetkan penulisnya. Selama bertahun-tahun, organisasi berita besar Amerika terpaksa memindahkan sebagian liputan Tiongkok ke Taiwan, Korea Selatan, Singapura, atau wilayah Asia lain. Karena melaporkan dari dalam Tiongkok hampir mustahil, kecuali jika hanya menyampaikan apa yang disetujui PKT. Sekarang hanya ada beberapa lusin jurnalis Amerika di Tiongkok, sedangkan lebih dari 700 jurnalis Tiongkok bekerja di Amerika Serikat. Banyak yang tetap menjadi corong, seperti Xinhua dan CGTN, yang tugas utamanya hanyalah menyebarkan narasi propaganda Beijing ke seluruh dunia. Seorang reporter Tiongkok di Amerika Serikat bisa saja menyebut pemerintah sebagai badut dan tetap mempertahankan pekerjaannya. Namun reporter Amerika di Tiongkok bisa kehilangan pekerjaan hanya karena ucapan seseorang di konferensi meski dia tidak hadir di sana. Begitulah gilanya hukum Tiongkok saat ini.